semuanya. Kita lagi ada di KD Garden. Jadi sekarang kita ada di kebun apa? Anggur. Nah, ini tuh banyak banget anggurnya. Dan kalian bisa lihat ini menggiurkan sekali ya. Naik ketua. Kita lanjut. Ini bisa metik sendiri ya, guys. Izin aja, Bapak. Seru banget. Oh my god. Halo semuanya, siapa nih yang di sini suka banget sama buah anggur? Nah, selain rasanya yang manis, ternyata anggur juga mempunyai banyak manfaat loh. Anggur terkenal karena kandungan senyawa polifenol dan resveratrol yang berperan penting dalam berbagai proses metabolisme tubuh dan memiliki kemampuan untuk menjaga pembentukan sel kanker dan penyakit lainnya. Dan kita punya rekomendasi nih bagi kalian yang pengen metik anggur sendiri langsung dari pohonnya, bisa datang ke KD Garden, tepatnya di Desa Karangsalam, Baturaden. Selain bisa membeli buah anggur, kalian juga bisa membeli bibitnya loh. Karena di sini juga menawarkan berbagai bibit anggur. Dari mana usahanya itu apa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Setiasan. Di sini saya sebagai pemilik kebun anggur ini. Kebun anggur namanya KD Garden, bisa dilihat di Google Maps juga. Oke, Bapak mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama gitu, Pak. Boleh? Oke, yang pertama itu sejak kapan Bapak mulai membudidayakan anggur ini, Pak? Tahun 2022 dibuka untuk umum. Untuk mulai penanaman itu tahun 2021. Jadi selama proses 1 tahun baru dibuka. Itu awal Bapak sendirian, Pak, atau udah ada karyawan? Emang sampai sekarang juga kita sendirian. Ini usaha keluarga. Usaha keluarga. Kayak apa sih, Pak, yang jadi alasan tanaman anggur ini dibanding komoditas lain, kok Bapak maunya nanam anggur gitu? Saya nyari tanaman yang masih langka di daerah sekitar, terutama di Kabupaten. Jadi kalau tanaman itu langka kan untuk harganya tidak ada saingannya ya, maksudnya bisa diatur sendiri. Oke. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, itu berapa luas lah, Pak, lahan yang digunakan untuk budidaya anggur ini? Lahan dibuat 2.800 meter persegi. Itu dari awal, Pak, sudah segitu atau ada perluasan Enggak. lagi? Dulunya cuma 300 meter persegi. Nah, karena ada dorongan dari masyarakat, dari pengunjung juga waktu itu, akhirnya diperluas lagi, sekarang 2.800 meter persegi. Oke, lanjut ke poin yang kedua ya. Buat pertanyaan pertama, itu bagaimana sih, Pak, tahapan budidaya dari persiapan lahan hingga tanam? Anggur syarat utama itu harus menggunakan naungan pakai greenhouse, pakai naungan plastik UV transparan, karena anggur itu anti air hujan. Kalau misalnya terkena air hujan terus menerus itu gampang terkena penyakit jamur. Jadi persiapan yang paling utama, yang paling wajib itu greenhouse. Nah, baru nanti kita siapkan media tanam, bibit gitu. Oke, untuk jenis pupuk yang Bapak digunakan itu apa ya, Pak? Dan bagaimana cara dan preferensi pemupukannya? Untuk pupuk dasar, pupuk pertama kita pakai pupuk kandang, pakai koi kambing, koi ayam, itu untuk pupuk dasar. Nah, setelah berjalan 3 bulan sampai 1 tahun lah, itu baru kita pupuk pakai kimia, pakai yang anorganik, pakai NPK. Itu intervalnya kalau saya di sini 1 bulan sekali. Kalau teman-teman sih biasanya lebih ini lagi, bisa 1 minggu sekali. Tapi karena kita sudah luas ya, jadi untuk mengirit dia ya, jadi 1 bulan sekali cukup, itu sudah. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga, itu bagaimana sistem pengairan atau irigasi di kebun anggur ini? Kita pakai sistem ini, pakai toren, kita alirkan, distribusikan pakai peralon. Nanti peralonnya kita lubangi, langsung kita buka kerannya aja gitu. Jadi
kerannya berarti di mana Pak? Kerannya di tengah, di pusat, buka keran nanti langsung distribusi ke semua. Oh gitu. Ya semi otomatis lah, otomatis manual. Kalau kendalanya Pak yang sering muncul selama proses perawatan itu apa aja? Kalau kendala jelas karena di tempat kita di daerah Hati-Raden itu curah hujannya tinggi, jadi jamur kalau habis hujan itu kan angin ya masuk tuh kabutnya nanti nempel di daun, biasanya jamur. Itu tantangan yang utamanya. Kalau di tempat lain di dataran rendah apa di pesisir pantai itu bagus, tapi ya kalau di sana panas. Nah, tantangannya itu kutu kebul. Itu termasuknya insektisida itu. Ya, semua tempat pasti ada kendala. Kalau tanaman anggur bagusnya di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi syarat utamanya tadi pakai greenhouse. Kalau sudah pakai greenhouse, pakai naungan, nah itu sudah bagus karena tidak kena air hujan. Oh iya. Terus kondisi dan jenis tanah di lokasi ini. Kalau tanah subur, kalau tanah itu subur untuk perkembangan cepat besar. Cuman nanti di rasa buah kurang asam. Cuman di buahnya itu nanti besar, terus buahnya matang di buahnya. Cuman kekurangannya rasanya ya asam, soalnya kadar airnya tinggi, Oh itu mempengaruhi. Terus bagaimana akses air jalan sama infrastruktur pendukung gitu? ya alhamdulillah jalan normal. Kita pakai Pamsimas, pakai itu desa, pengairan desa. Ganti lagi. 6. Permasalahan pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak tergabung dalam kelompok tani atau Bapak Yang tergabung sama kelompok tani orang tua. orang tua? Iya, bapak. Berarti ada yang bergabung. Betul. Lalu yang kedua, apakah ada penyuluhan atau bantuan dari dinas pertanian? Kalau selama ini belum. Dan yang ketiga, bentuk kerjasama dengan pemerintah desa atau lembaga lain ada nggak? Tadinya ada, cuman sekarang sudah berhenti. Sudah berjalan 2 tahun, dari tahun 2023 sampai 2024 dan 2025 ini udah enggak. Ini yang roboh itu. Roboh itu tadinya punya Bumdes usaha desa. Kita yang ngelola, cuman sekarang udah enggak apa namanya, ada ini lagi. Kedua, gimana sih sistem pemasaran anggur dari Bapak ke penjualannya? Kita penjualannya langsung ke pengunjung. Jadi kalau misalnya ada pengunjung masuk mau beli, ya nanti ditimbang terus kita jual di situ langsung, dapat langsung. Kita nggak pernah jual ke pasar, langsung ke pasar. Untuk kisaran harga jualnya per kilogram berapa? Per kilogram kita jual 70. Itu tidak mengikuti harga pasar, kita jualnya flat segitu. Berarti ada perubahan harga nggak kalau lagi musim panen? Lah enggak, itu enggak ada perubahan lagi. Mulai 70.000 terus. Terus buat menjual ini strategi apa yang Bapak pakai buat menarik minat pembeli? Jelas saya di media sosial karena zaman sekarang apalagi buah anggur itu buah yang langka ya, buah yang masih langka itu kan kalau orang mau beli metik langsung dari pohonnya sambil selfie itu kan, nah, itu menarik sekali. Selanjutnya, varietas anggur apa saja yang bertanam di sini? Dulu ada sekitar 11, cuman setelah saya seleksi ini yang dipertahankan satu jenis Ninal. Ninal itu dari Ukraina. Ada 11 sekarang sama. Selanjutnya, karakteristik tanaman anggur itu bagaimana sih? Kayak morfologi dan potensi hasil. Kalau tanaman anggur harus ada perlakuan khusus untuk bisa berbuah, namanya pruning. Potong batang-batangnya biar nanti bisa berbuah. Kalau kita tanam cuma dibiarkan saja nanti enggak berbuah. Anggur itu usianya itu
bisa sampai puluhan tahun, bisa dikatakan tanaman yang sangat masanya itu lama, paling lama bisa puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Satu kali tanam kita panen seterusnya. Nah, kalau untuk hama atau penyakit yang sering menyerang selain tadi mungkin jamur itu ada lagi. Ada lagi ini kemarin apa ya, maksudnya pengerat batang, jadi hewan yang kecil masuk ke dalam batang, ngebor ke batang, lah nanti di batang itu menjalar, yang lagi kena ini. Kalau untuk penanggulangannya gimana? Kita sempat rutin pakai insektisida. Kalau untuk berapa lama masa tanam sampai panennya? Itu 3 bulan, 3 sampai 4 bulan. Dan rata-rata hasil panen per musim itu berapa? Kalau bikin rata-rata kita belum pernah membuat rata-rata, karena kita jualnya itu per ada pengunjung sih, kita nggak pernah pembukuan. Nggak tahu. Nah, selanjutnya ke poin 6 di mekanisme dan peralatan pertanian. Kalau untuk alat itu apa saja yang digunakan untuk mengolah tanah sebelum tanam? Ya sederhana, pakai cambul aja. Ada alat khusus untuk pemangkasan, pemupukan atau perambatan? Nggak ada, cuma ada ya gunting aja. Oh. Lalu untuk teknik panen yang digunakan manual atau mesin? Manual. Manual semua ya. Manual semua. Oke. Terus apakah ada teknologi otomatis kayak irigasi otomatis atau sprinkle gitu? Itu termasuknya. Kita pakai toren, kita alirkan, distribusikan pakai galon. Oh. Apakah memanfaatkan energi terbarukan kayak seperti panel surya atau pompa air? Enggak. Kita pakai mesin dari air. Oke. Lalu selanjutnya, apakah anggur dijual dalam bentuk segar atau ada pengolahan lanjutan? Selama ini dalam bentuk segar, tapi rencana nanti mau olahan ketika anggur itu tidak masuk ke pengunjung. Karena kalau misalnya dijual ke pasar harganya murah, di bawah harga pasaran, kita rugi lah. Jadi diolah jadi jus, jadi minuman. Iya, biar harganya naik ya. Betul. Oke, selanjutnya jika ada pengolahan, jenis produk apa yang akan dibuat tadi? Jus dulu ya? dan minuman itu kan ada. Lanjut aja berarti itu skip aja ya. Bagaimana langkah-langkah pengolahan produk? Kalau untuk tadi yang jus ya. Jus ya kita petik, terus kita blender ya, biar tidak sampai halus, kemudian disarinya aja, terus nanti ya semua. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana menjaga kualitas anggur setelah dipanen? Ya, kita simpan di freezer. Itu kalau yang mau diolah, kalau yang masih fresh langsung petik langsung. Kalau yang mau diolah, kalau misalnya nggak sempat ya kita simpan di freezer. Karena anggur itu masanya lama. Anggur itu bisa sampai 2 minggu, bahkan sampai bulan itu bisa anggur. Kalau di dalam freezer? Di luar pun bisa. Di suhu ruangan? Anggur itu lama. Kalau misalnya itu malah bisa jadi kismis malah. Itu kan? Iya. Nah, kalau semakin lama itu kismis malah. Lalu apakah ada standar mutu atau sortasi tertentu? Enggak. Enggak ada. Selanjutnya ini harapan apa kendala terbesar dalam budidaya anggur di daerah ini? Kendala terbesar dari cuaca. Karena sering hujan. Hujan. Peluang usaha apa yang masih bisa dikembangkan, Pak, selain anggur? Selain anggur, ya karena kita tekniknya menggunakan agro ya, mungkin tanaman yang aneh juga. Seperti saya udah ada rencana itu stroberi, jadi tembang sari sama stroberi. Nanti ini kan anggur kan di atas nih. Nanti saya juga ini dulu malah lulusannya dari teknik, cuman saya